Bapak Ibu sekalian, Al-Quran mari kita baca. Karena pesan Rasul Pak Bu, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Suami istri saling mengingatkan. Bapak ingatkan ibu, Pak, jangan nasi memasak ke memasak jo. Ada waktu membaca Al-Quran. Cuma Bapak jangan marah-marah pula. Ibu ni dah capek di bulan Ramadan. Mana yang rajin, mana yang tidak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapa, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini sedikit kajian disampaikan kepada kita membahas tentang bukti otentisitas Al-Quran sebagai firman Allah. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah sebutan bagi kitab samawi yang satu-satunya memang terjaga kemurniannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan begitu Pak Bu? Karena kalau kita lihat misalnya suhuf dan kitab samawi yang lain, tak ada lagi yang tidak tercampur dengan fikiran-fikiran manusia. Suhuf Nabi Ibrahim tidak ketemu lagi, entah di mana rimbanya, sudah hilang Bapak sekalian. Kitab suci Taurat itu baru ditulis, ada yang mengatakan sekitar 1200 tahun setelah Nabi Musa tak ada. Nabi Musa itu diperkirakan Bapak sekalian menjalankan tugas kerasulannya 1200 tahun sebelum Masehi. Karena Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu berkuasa menjadi raja 1224 sebelum Masehi sampai 1204 sebelum Masehi. Nah, berarti 20 tahun Pak Bu. Memang kalau terlalu lama jadi penguasa Pak Bu, akhirnya macam Fir'aun jadi ya. Fir'aun tuh bapak-bapak sekalian bukan berarti dia raja yang tak peduli. Dia mulanya dia raja yang peduli Pak Bu. Dia raja yang adil, dia raja yang baik pada rakyatnya, sehingga disanjung-sanjung oleh rakyatnya. Cuman kelewat lama berkuasa 20 tahun, tidak puas rupanya Pak Bu. Level tertinggi derajat manusia sudah dapat olehnya. Jadi raja yang luar biasa menguasai hampir seluruh belahan bumi ini. Hampir tidak ada peperangan yang tidak dimenangi olehnya. Semuanya dimenangi olehnya. Ujung-ujung tidak ada lagi Pak Bu ngaku Tuhan dia. Maka memang tak boleh terlalu lama jadi penguasa Pak Bu. Kecuali jadi PRT tak apalah. Jadi Pak RW itu kan tak ada kekayaan yang dikelola. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Taurat itu tidak ada lagi Pak Bu.
Kalaupun ada, namanya sekarang perjanjian lama. Jadi itu sudah bercampur-campur mana yang firman Allah, mana yang buah pikiran manusia, mana tulisan manusia. Kitab suci Zabur itu tidak ada lagi Pak Bu. Kalaupun ada, Zabur itu dia berisikan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Syariatnya mengikut kepada syariat Taurat. Jadi bagaimana ibadah itu mengikut kepada Taurat. Kitab suci Injil itu memang kalaupun ada ditulis Pak Bu sekitar 500-an tahun setelah tidak adanya Nabi Isa. Maka terkenallah Pak Bu di Arab itu, di Mekah, orang yang pertama kali menulis kitab Injil tapi berbahasa Arab itu adalah Waraqah bin Naufal. Ketika itu usia Nabi diperkirakan 35 tahun. Jadi belum menjadi Nabi dan Rasul. Waraqah bin Naufal ini adalah keluarganya istri Rasul, keluarga Khadijah binti Khuwailid. Dialah yang selalu menafsirkan mimpi-mimpi dari orang Mekah, dan mimpi-mimpinya itu jarang yang meleset Pak Bu. Tafsiran mimpinya itu jarang yang meleset. Memang ketika itu dia dikenal sebagai ahli hikmah, banyak memahami tentang hikmah-hikmah. Sampai dia Pak Bu, satu waktu Khadijah datang kepadanya. Ini sebelum Khadijah menikah dengan Rasul. Lalu Khadijah bercerita kepada Waraqah bin Naufal bahwa Khadijah bermimpi malam tersebut ada seorang pemuda berbaju putih, wajahnya tampan, lalu menunggangi kuda putih keluar dari rumah Abu Talib mendatangi dirinya. Nah, jadi terpikir oleh Khadijah, siapalah gerangan. Berdetak-detak jantung Pak Bu, menunggu jawaban Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah Al-Amin. Itu adalah orang yang diberi gelar dengan Al-Amin. Itu adalah Muhammad. Wah, sejak itu Pak Bu, tidur pun dah kurang nyenyak lagi tu. Memang itu yang diincar anak muda 25 tahun, orang ganteng, berdagang kabarnya bagus pula. Nabi pun sudah mulai jadi orang kaya ketika itu Pak Bu. Maka Bapak sekalian disiasati oleh Khadijah. Ini mimpi ini harus dilanjutkan nih. Apa disiasati olehnya? Maka kemudian dilelanglah oleh Khadijah proyek untuk membawa barang dagangannya ke luar negeri. Siapa yang mampu membawa barang dagangannya dengan membawa keuntungan pulang, maka dia diberi upah seekor unta. Zaman itu tidak ada upah lebih tinggi lagi itu Pak Bu. Seekor unta itu ibaratnya sekitar 70 juta Pak Bu, kalau sekarang uangnya. Maka mendengar itu datanglah Abu Talib menawarkan diri. Khadijah, betul engkau mencari orang yang akan membawa barang dagangan engkau? Betul katanya. Berapa engkau beri upah? Seekor unta. Mau ndak ponakanku Muhammad yang bawa barang dagangan engkau? Dalam hati Khadijah, iko yang tunggu goma. Abu Talib langsung datang Pak Bu. Tapi kata Abu Talib, kalau ponakanku yang bawa, insya Allah itu, kata insya Allah belum ada lagi Pak Bu, itu taman saya saja itu. Itu akan membawa keuntungan besar. Maka oleh sebab itu upahnya tidak bisa seekor unta, upahnya 2 ekor unta. Pandai pula Abu Talib ni berdagang Pak Bu. Maka kata Khadijah dalam hatinya Pak Bu, jangankan 2 ekor, 10 saya kasih ni kata. Awak tak cari untung dah kalau ikut kata. Awak cari Muhammadnya kata. Jadi Bapak sekalian, rupanya Nabi ini memang luar biasa cerdas orangnya Pak Bu. Bukan sekedar cerdas intelektual, tapi cerdas emosional. Itulah kelebihan Nabi Pak Bu. Pandai menjaga perasaan orang yang
menjadi relasi dagangnya. Pernah Rasul tu Pak Bu berjanji dengan relasi dagangnya itu di satu tempat ketemu. Rasul sudah di situ, orangnya tidak datang. Setelah 3 hari baru teringat oleh orang tersebut. Maka dengan perasaan bersalah orang itu datang ke tempat itu dan Nabi Muhammad ada di situ. Kalau hitung-hitungan dagang tu Pak Bu rugi itu 3 hari rugi waktunya. Tapi begitulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi telusuri kira-kira apa yang paling disukai oleh Khadijah. Maka pulang dari dagang dari negeri Syam tersebut Pak Bu, Rasul membawa keuntungan besar. Dan lebih dari itu Rasul memberi hadiah istimewa yang paling disukai oleh Khadijah. Begitu dapat hadiah tu Pak Bu, memanglah payah tidur Khadijah dibuat itu. Ini tidak bisa ni, harus cepat daripada tadulu dia orang bekoh. Sama macam Utsman bin Affan Pak Bu. Utsman bin Affan tu kan pemalu Pak Bu. Dia ingin melamar putri Rasul. Tapi kemudian agak magak je keduluan oleh Abu Lahab. Maka Abu Lahab melamar putri Rasul untuk istri dari anaknya. Itu makanya anak Abu Lahab itu 2 orang Pak Bu, itu menantunya Rasul itu. Cuman begitu Rasul sudah menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan putri Rasul tersebut. Itulah nanti Pak Bu, Utsman bin Affan dapat dapat Ruqayyah putri Rasul. Setelah meninggal Ruqayyah dapat pula Ummu Kulsum. Jadi kalau lah memang ada yang kan sesuai Pak Bu, tak boleh malu-malu dah ke dulu lo dia orang beko. Tapi kau tak berlaku untuk apa ibu kau dah. Kau untuk yang masih sendiri-sendiri, yang masih bujang, masih gadis atau yang duda bolehlah. Ada Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Pak Bu, sejak itu Khadijah kemudian berupaya untuk meyakinkan Nabi Muhammad. Dikirimlah mak comblangnya Pak Bu. Lado je mak comblang zaman dulu Pak Bu. Tapi mak comblang ni mak comblang yang jujur. Dia ada pula mak comblang ni tak jujur Pak Bu. Dia jadi mak comblang tapi jatuh hati pula pada yang dicomblang itu. Dibawa lari dia Pak Bu. Jadi sekalian datang mak comblang Khadijah ini menanyakan pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ada seorang wanita cantik orangnya, garis keturunannya terjaga, orangnya pandai menjaga kehormatan dirinya, dia kaya pula lagi. Dia jatuh hati pada engkau, ingin menjadi istri engkau. Kira-kira bagaimana pandangan engkau?" Ini mak comblang kau langsung bertembak je langsung Pak Bu. Kata mak comblangnya tadi, kalaulah wanita itu terjaga kehormatannya, orangnya cantik pula, garis keturunannya baik, kaya pula lagi gitu ya. Itu kriterianya sudah sangat sempurna. Kalau memang ada orang seperti itu, saya mau, kata Rasul. Begitulah bahasa kitanya Pak Bu. Jadi Pak Bu, Rasul sudah tahu sebetulnya yang dimaksudnya itu siapa. Itu makanya Pak Bu, begitu disampaikan seperti ini, mau katanya. Cuman pertanyaan mak comblang berikutnya itu apa? Tapi dia janda, ya Muhammad. Tidak masalah. Yang jadi persoalan bukan persoalan janda atau perawannya, dia berasal dari keturunan baik dan pandai menjaga kehormatan diri. Zaman itu payah mencari yang seperti itu Pak Bu. Sudah banyak orang melamar Khadijah, ditolak oleh Khadijah. Abu Jahal melamar Khadijah Pak Bu, kaya orang terpandang ketika itu Pak Bu, ditolaknya. Termasuk paman Rasul yang bernama Abu Lahab melamar pun ditolaknya. Tapi tiba Nabi Muhammad, inyo yang melamar Pak Bu. Kan terbalik tu. Kalau ibaratnya di Pariaman Pak Bu,
yang perempuan ini keluarga perempuan yang datang ke keluarga laki-laki. Nah, ini nak dibeli berapa? Ibaratnya begitulah Pak Bu. Kalau sekolahnya itu tamat SMA, seiko baru. Nah, begitulah ibaratnya. Kalau S1 misal Pak Bu, S1 seekor kerbau. Begitulah ibaratnya Pak Bu. Jadi kalau S2 Cie Avanza misalnya. Kalau S3 Land Cruiser misalnya. Tapi tidak lo ada Pak Bu. Itu ceritanya. Nanti Bapak Ibu sampaikan pula, mahal tuh Ustaz aja. Bapak Ibu sekalian. Jadi balik pada kajian kita Pak Bu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang orangnya dari awal dia sudah terjaga Pak Bu. Sehingga kepadanya itulah kemudian Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran ini adalah kitab samawi yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dalam pengertian yang lebih luas, Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Al-mu'jizu, dia merupakan satu mu'jizat. Muncul pertanyaan Pak Bu, kenapa mukjizat kepada Nabi Muhammad itu bentuknya Al-Quran? Apa tidak ada mukjizat lain? Ada Pak Bu. Satu waktu lebih dari 100 orang ketika itu ingin minum dan berwuduk, tetapi air hanya cukup, ibaratnya satu ember Pak Bu, hanya cukup untuk 3 orang saja berwuduk, lalu kemudian bisa minum sedikit di sana. Orang lebih dari 100 orang. Itu di hadapan sahabat semua. Rasul kemudian mengatakan, sabar, kita tunggu rahmat dari Allah. Rasul celupkan 10 jarinya, Rasul keluarkan jarinya, memancarkan air semuanya. Seluruh sahabat yang lebih dari 100 tadi, semuanya minum dengan puas, lalu berwuduk dengan sempurna. Atau mukjizat Rasul itu Pak Bu. Kita walaupun hafal doa Pak Bu, jangan menghayal pula le. Bismillahirrahmanirrahim. Kata, engkau tak keluar kata. Itu mukjizat Pak Bu. Kalau mukjizat hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tersebut, satu di antara mukjizatnya juga adalah mampu membelah bulan. Maka Neil Armstrong ketika sampai ke bulan, satu di antara tweetnya itu, ungkapannya itu, seakan dia heran melihat bulan itu seperti ada bekas pernah terbelah. Nah, hebatnya mukjizat Nabi, ibaratnya membelah bulan Pak Bu, tapi tidak muncul musibah. Kalaulah manusia ibaratnya seperti itu, banyak muncul akibat dari ketidakseimbangan alam jadinya. Tapi Nabi Muhammad sekalian tidak seperti itu. Nah, jadi satu diantaranya adalah Al-Quran. Kalau yang ini Pak Bu, memancarkan air atau membelah bulan, itu tak setiap saat Pak Bu. Sama dengan mukjizat-mukjizat yang lain juga. Mukjizat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Isa dan lain sebagainya. Oh, Nabi Ibrahim tak mempan terbakar oleh api. Lalu kemudian tiap sebentar Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Tak mempan Pak Bu. Tak begitu. Dia mukjizat itu diberikan ketika memang dibutuhkan saat itu. Kalau tidak, tak bisa Pak Bu. Maka Bapak sekalian, mukjizat itu Allah sesuaikan dengan situasi zaman ketika itu. Kenapa Nabi Musa itu mukjizatnya adalah tongkat berubah jadi ular? Karena ketika itu Pak Bu, sedang populer, sedang booming adalah dalam dunia persihiran. Tali dilempar jadi ular. Tetapi sihir tersebut, namanya sihir, dia tidak permanen. Nah, Nabi Musa Pak Bu, tongkat dipukulkan atau dilemparkan jadi ular. Ularnya permanen. Kalaulah tidak diambil lagi oleh Nabi Musa, jadi ular selama-lamanya. Tongkat dipukul bisa membelah lautan, permanen Pak Bu, bukan tipu muslihat seperti sihir. Tetapi kalaulah tidak dipukulkan lagi oleh Nabi Musa tongkat tersebut, lautan tadi terbelah terus itu. Tidak nyatu dia lagi.
Cuman Pak Bu, sesuai dengan kondisi itu, itulah mukjizatnya. Nabi Isa kenapa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati? Ketika itu Pak Bu, maju ketika itu adalah dunia pertabiban, dunia kedokteran, dunia kesehatan. Banyak tabib-tabib yang bisa mengobati sakit-sakit yang sebelumnya tidak pernah bisa diobati. Tetapi sehebat-hebatnya tabib, tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Maka itu mukjizat. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad, kenapa Al-Quran? Karena ketika itu kemajuan kesusastraan Arab mencapai puncaknya Pak Bu. Jadi kemana-mana orang menyanjung-nyanjung tentang kehebatan bersyair dan sebagainya Bu sekalian. Maka ketika turun Al-Quran, maka Al-Quran membuktikan bahwa itu adalah mukjizat, bukan karangan Nabi Muhammad. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi'asyri suwarin mislihi muftarayat. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad tersebut adalah mengada-ngada, mengarang-arang ayat-ayat tersebut. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, fa'tu bi'asyri suwarin mislihi muftarayat. Coba datangkan semisal 10 surat dari Al-Quran itu yang menyerupai Al-Quran. Semisal 10 surat. Tidak juga mampu, Allah turunkan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu tentang kebenaran Al-Quran itu, coba buat dan datangkan oleh kalian semisal 1 surat saja. Di sini Pak Bu, datanglah Musailamah. Ini Musailamah hebat Pak Bu, ngaku pula jadi nabi. Ikut pelatih badminton Pak Bu di Indonesia, ngaku jadi nabinya Pak Bu. Bahasa Arab tak pandai tu, ngaku pula dapat wahyu dari malaikat Jibril. Ada pula lagi Lia Edan, Lia Edan Pak Bu, Lia Edan namanya tu, ngaku pula malaikat Jibril. Oleh polisi Indonesia ditangkap Nabi dan malaikat Jibril ini. Itu hebatnya polisi Indonesia Pak Bu. Nabi dan malaikat Jibril ditangkapnya. Diadu dikonfrontir lah. Kamu malaikat Jibril? Ya katanya. Ini Nabi ini. Kamu yang nurunkan wahyu kepadanya? Enggak, ini nabinya dah katanya. Kata Pak polisi pada Nabi ini, ini malaikat Jibril. Kamu katanya terima wahyu. Ini malaikat Jibrilnya. Anda ini dah kata. Di penjara dua-duanya Pak Bu. Tiba di penjara, menangi lo Nabi tadi Pak Bu. Ada pula Nabi di penjara menangi Pak Bu. Jadi Indonesia ini banyak yang aneh-aneh kadang Pak Bu. Ada Nabi itu siapa namanya? Namanya lahjanya lahja Jawa Pak Bu. Tukino apa namanya? Tukimin. Jadi kalau syahadat jamaahnya Pak Bu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin. Jadi tak masuk itu. Jadi ini Musailamah Pak Bu, hebat di mana-mana, terkenal dia Pak Bu. Dipesankan kepada murid dan pengikutnya, kalian buntuti Muhammad. Kalau dia ngaku terima wahyu nanti lapor ke saya buat tandingannya. Turunlah surah Al-Fil Pak Bu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kan surah Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Musailamah dibuat pula ayat tandingan olehnya. Al-Fil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil, tahukah engkau apa itu gajah? Katanya. Gajah itu belalainya panjang, gajah itu badannya besar, gajah itu telinganya tipis dan lebar. Itu anak SD selesai itu Pak Bu. Tidak perlu itu pakai ngaku terima wahyu pula.
Jadi Bapak sekalian, memang Al-Quran itu mukjizat, sehingga tidak ada yang bisa menandingi Pak Bu. Sehingga memang inilah bagian dari bukti kebenaran Al-Quran itu sebagai firman Allah. Surat yang paling pendek pun hanya 3 ayat, yaitu surah Al-Kautsar. Dicoba juga sekali Musailamah, orangnya diakui kehebatan sastranya, tidak mampu menandingi 3 ayat Pak Bu. Dia hanya mampu buat 2 ayat. Inna a'toinakal jawahir fasalli li rabbika wajahir. Kalau kita tidak ngerti, enak juga dengar itu Pak Bu. Tapi maknanya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau permata-permata. Siapa yang terima permata Pak Bu? Kalaupun ada, kan ini hanya milik orang kaya. Seakan Musailamah membeda-bedakan, ini ayat khusus untuk orang kaya, yang miskin tak laku di sini. Manalah ada Allah atau Tuhan yang seperti itu. Fasalli li rabbika wajahir, maka solatlah karena Tuhan engkau, lalu perlihatkan solat tersebut, tampakkan solat tersebut. Satu sisi diperintah solat karena Allah, berarti kan ikhlas. Sisi lain perintahnya memperlihatkan, mempertontonkan ibadah, berarti riyah. Dua hal yang kontradiktif. Maka Bapak sekalian, Al-Quran itu memang mukjizat. Lalu lanjutan definisi Al-Quran tersebut, Al-Munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul. Siapa itu? Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, nama nabi itu paling ringkas ditampilkan di buku itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kalau Khadijah Pak Bu, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi ketemu silsilah Rasul itu dengan Khadijah pada nama Qusay. Itu makanya disebutkan tadi Pak Bu, silsilah Khadijah ini garis keturunannya garis keturunan yang baik, berasal dari garis keturunan yang baik, sama dengan Nabi Muhammad. Biwasitatil Jibril alaihissalam, melalui perantaran malaikat Jibril Al-Quran itu diturunkan. Al-maktubu fil masahifi, tertulis di dalam Al-Quran, tertulis di dalam mushaf. Jadi yang kita baca itu namanya mushaf Al-Quran. Enak Pak Bu, kalau dulu masa Nabi Pak Bu, Al-Qurannya tidak pakai titik, tidak pakai baris, tidak pakai gigi, tidak pakai nomor ayat. Makanya kalau Bapak Ibu ada diprotes oleh orang, tidak benar itu Al-Quran itu 6.666 ayat, yang benar adalah 6.236 ayat. Orang yang mengatakan itu tidak paham tuh Pak Bu. Al-Quran masa Rasul itu belum dikasih nomor ayat. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat sahabat lah rujukan dari kita sekalian. Riwayat dari Abdullah ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu 6.666 ayat. Riwayat lain menyebutkan 6.236 ayat. Riwayat lain menyebutkan 6.100 ayat. Apa ada ayat yang berkurang atau bertambah? Tidak ada Pak Bu. Rasul baca misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena Rasul berhenti di Alif Lam Mim. Sebagian sahabat menganggap itu sudah satu ayat, tapi sahabat lain mengatakan itu bagian dari ayat lanjutan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya pernah ceramah di satu tempat Pak Bu, selesai ceramah diprotes oleh jamaah. Ustaz, saya sudah hitung semua tuh Ustaz, berminggu-minggu saya menghitungnya mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tidak sampai 6.666 ayat. Karena kebetulan yang dihitungnya itu berdasarkan Al-Quran cetakan dari satu negara. Kalau Al-Quran cetakan Mesir itu nanti akan ketemu cetakan Mesir itu ada yang jumlah ayatnya 6.666. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena tidak tuntas ilmu olehnya, dia protes, jangan-jangan dah kemana-mana dia mengatakan itu.
Akhirnya gara-gara statement itu menyesatkan orang jadinya. Maka memang kalau kita tidak hati-hati Pak Bu, tak lengkap ilmunya, jangan buru-buru cepat mengeluarkan statement atau ungkapan. Oh salah tu satu, oh salah tu katanya. Enak aja dia menyalahkan Pak Bu. Rupanya ilmunya belum tuntas leh. Separuh kaji baru lah mengeluarkan statement pula dia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-manqulu ilaina bitawaturi, selain Al-Quran itu terjaga kebenarannya Pak Bu, karena memang dia ditulis, sekarang alhamdulillah sudah dicetak, dia juga terjaga Al-Quran itu karena memang dinukilkan secara mutawatir. Apa makna dinukilkan itu? Dia berpindah dari satu masa, satu generasi ke generasi atau masa berikutnya melalui hafalan-hafalan umat Islam turun-temurun. Sekarang Pak Bu, sudah ada metode menghafal Quran bagi balita. 5 tahun sudah hafal Quran. Ada metodenya Pak Bu. Lalu sudah ada pula banyak metode Pak Bu, sehingga cepat orang bisa menghafal Al-Quran. Di Riau sudah banyak pula seperti itu Pak Bu. Maka tempat-tempat penghafal Quran di Riau ini alhamdulillah banyak. Al-muta'abbadu bitilawatihi, beribadah membaca Al-Quran tersebut. Al-mabdu bi suratil Fatihah, diawali dengan surah Al-Fatihah. Wal makhtumu bi suratin Nas, al-mukhtatamu bi suratin Nas, ditutup dengan surah An-Nas. 114 surat. 114 surat itu 86 surat diturunkan selama 13 tahun ketika Rasul masih tinggal di Mekah. 28 surat diturunkan ketika Rasul sudah tinggal di Madinah selama 10 tahun. 28 surat itu Pak Bu, walaupun 28 surat tapi surat-surat panjang di situ semua itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Yunus. Itu sekalian, itu semuanya periode Madinah, setelah Rasul hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, bukti kebenaran Al-Quran tersebut sebagai firman Allah bukan semata disebabkan karena dia sebagai sebuah mukjizat, tetapi memang isi kandungan Al-Quran itu banyak membuktikan tentang kebenaran wahyu. Tidak mungkin itu buatan manusia. Maka Tony Blair Pak Bu, mantan Perdana Menteri Inggris, dia sampai mengatakan tidak mungkin Al-Quran ini buatan manusia, apalagi 14 abad yang silam. Dia baca tulis. Zaman itu pun pusat peradaban dunia, kemajuan ilmu pengetahuan, tidak ada yang sampai segitu. Masa bisa bercerita Nabi Muhammad, andaikan pun dia pernah berguru, kemana dia nak berguru ketika itu? Dia cerita tentang bulan, dia cerita tentang bumi, dia cerita tentang matahari, dia cerita tentang bintang-bintang, ibaratnya cerita tentang ilmu astronomi. Dia cerita tentang gunung menjadi pasak dari bumi. Dia cerita tentang bumi bulat misalnya Pak Bu. Dia cerita misalnya dalam Al-Quran itu cerita tentang bagaimana proses kejadian hujan, membentuk awan sampai kemudian turun hujan. Bagaimana cerita tentang pertanian, proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut. Di mana dapat ilmu seperti itu Pak Bu? Rasul sendiri tidak pernah keluar negeri ibaratnya Pak Bu dalam rangka berguru. Andaikan pun ada, negeri mana yang dikunjungi? Romawi dalam kegelapan ketika itu Pak Bu, karena gereja terlalu berperan. Siapa saja punya pandangan-pandangan yang aneh di penjara, bahkan digantung. Siapa saja mengatakan bumi itu bulat, digantung Pak Bu. Karena di gereja disampaikan bumi itu datar. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan bulan, atau di penjara Pak Bu, dihukum mati. Sementara Yahudi ketika itu Pak Bu diburu-buru oleh Romawi. Romawi kan Kristen. Ibarat mereka balas dendam. Dulu Yahudi sekalian yang dianggap mereka menyalib Nabi Isa itu Yahudi. Padahal yang disalibnya itu adalah
orang yang memfitnah Nabi Isa, yang kemudian dirubah oleh Allah wajah dan tubuhnya itu seperti Nabi Isa. Jadi Romawi balas dendam Pak Bu. Di mana ada Yahudi mulai maju diperangi. Maka pada masa sebelum Rasul hijrah ke Madinah Pak Bu, itu kan Yahudi di Madinah atau di Yasrib, dulu nama aslinya Yasrib. Itu Yahudi di sana terlalu dominan kekuasaan Pak Bu, menguasai ekonomi. Akhirnya tentara Romawi dari negeri Syam itu datang ke Yasrib atau Madinah sengaja menyerang orang Yahudi. Jadi Yahudi tidak ada lagi Pak Bu, tidak berkembang ketika itu ilmunya. Yunani Pak Bu, Yunani kuno itu hasil dari penelitian-penelitian filosof zaman dulu Pak Bu. Itu yang ditulis-tulis dalam kulit-kulit hewan, kulit-kulit kayu Pak Bu, oleh kerajaan Romawi, dikerangkeng di dalam gudang, tak boleh dibuka-buka, tak boleh mengkaji filsafat, tak boleh. Jadi kemana Nabi nak cari ilmu, tak ketemu tu Pak Bu. Masa Nabi bisa pula cerita misalnya kalau karangan Nabi Pak Bu, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Spermatozoa, bibit laki-laki, sel ovum, itu sebutan sekarang Pak Bu, dipertemukan oleh Allah di mulut rahim, lalu kemudian masuk ke rahim, berkembang jadi segumpal darah, segumpal darah berkembang jadi segumpal daging, segumpal daging dibalut dengan tulang belulang, tulang belulang dibalut pula dengan daging. Dari mana ceritanya? Tak mungkin itu Nabi mengarang Pak Bu, terlalu berisiko. Tak mungkin Nabi mengarang misalnya cerita tentang Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan di lautan, diselamatkan jasadnya. Ini tidak ada cerita diselamatkan jasad ini, walaupun di dalam Taurat sendiri Nabi Musa sendiri tidak menceritakan tentang hal itu. Yang jelas Pak Bu, Nabi Musa itu hanya tahu dia dikejar oleh Fir'aun, lalu kemudian terbelah lautan dengan tongkatnya, lalu Nabi Musa menyeberangi, melewati jalan tersebut. Setelah sampai di seberang sekalian, dipukul tongkat tersebut, bersatu lagi. Tapi Nabi Musa tidak tahu jasad Fir'aun ini akan diselamatkan. Itu makanya dalam Taurat tidak ada Pak Bu. Dalam Al-Quran ada. Dan memang ketemu di Mesir itu sudah ada, ditemukan muminya Fir'aun laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Jadi Pak Bu, banyak kalau kita buka itu ada satu buku Pak Bu, kalau berbahasa Indonesia bagus, Bapak Ibu beli, bagus tuh untuk menambah keyakinan kita. Judulnya Mukjizat Al-Quran, ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab. Tanya aja Pak Bu, Muhammad Quraisy Shihab Mukjizat Al-Quran. Beli itu Pak Bu, baca, asik membacanya itu Pak Bu. Bagaimana keseimbangan huruf dalam Al-Quran, keseimbangan kata dalam Al-Quran, keseimbangan kata dengan kenyataannya, keseimbangan satu kata dengan lawan kata, keseimbangan satu kata dengan sinonimnya dan sebagainya. Itu dikupas tuntas tuh Pak Bu. Tak cukup waktu membahas itu semua. Nah, oleh sebab itu, ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu betul sebagai firman Allah, wujudkan keyakinan itu, kita baca Al-Quran. Sahabat tu di bulan Ramadan Pak Bu, mereka sengaja cuti dalam urusan dunia, lalu sekali 3 hari mereka khatam Quran. Saya kalau nengok orang Arab baca Quran tu Pak Bu, sulit kita nak melawan kadang. Habis maghrib tu Pak Bu, baca Quran, itu tak lepas-lepas sampai datang azan isya. Tak lepas Pak Bu. Kalau awak ala tangguk-angguk Pak Bu, tapi ndak awak yang di sini nih, awak tempat lain. Asik. Jadi menjelang isya tu Pak Bu, bisa selesai 2 sampai 3 juz olehnya. Laju mereka membaca Pak Bu. Karena mungkin mereka rata-rata sudah
hafal Quran mungkin. Masa kecilnya dulu mungkin sudah hafal Quran. Sehingga laju membaca. Atau karena memang bahasa mereka itu. Nah oleh sebab itu Pak Bu, ini hari ke-18. Coba tanya sudah berapa juz selesai? Ustaz, sudah 40 juz mah? Al-Quran 30 juz, nyampe 40 juz. Rupanya kelewat Pak Bu. Kelewat kemana itu? Rupanya kelewat ke juz pokat, ke juz mangga, ke juz buah naga. Kelewatnya ke situ Pak Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran mari kita baca. Karena pesan Rasul Pak Bu, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Suami istri saling mengingatkan. Bapak ingatkan ibu, Pak, jangan nasi memasak ke memasak jo. Ada waktu membaca Al-Quran. Cuma bapak jangan marah-marah pula. Ibu ni dah capek di bulan Ramadan. Mana yang rajin, mana yang tidak juga. Kalau yang rajin tuh jam 3, setengah 3 dah bangun dia masak. Akhirnya tentu siang ngantuk dia kadang. Bapak marah-marah, tak pernah baca Quran. Ngapalah ni? Apa keimanan ni katanya. Dia mengecek je abang le katanya. Abang bisa baca Quran dia awak masakan, cubalah abang masak seorang katanya. Tak je bisa baca Quran doh katanya. Untung ibu-ibu di sini tak ada begitu. Ibu sini baik-baik semuanya. Tipikalnya Khadijah, Aisyah, Fatimah, Siti Asiyah. Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu kalau yang sudah rajin baca Quran, tolong tingkatkan, pahami Al-Quran. Baca minimal terjemahannya. Kalau tafsir mungkin banyak duit yang habis nanti Pak Bu. Tafsir Ibnu Katsir itu 10 jilid. Tafsir yang berbahasa Indonesia, Tafsir Al-Misbah dikarang oleh Muhammad Quraisyab 15 jilid. Saya alhamdulillah punya semua tuh Pak Bu. Tafsir Kementerian Agama itu Pak Bu 10 jilid, ditulis pakar-pakar tafsir. Ini kalau dibeli juta-juta harganya Pak Bu. Tidak ada tus-tus ribu, tidak ada Pak Bu. Tata aja main itu. Saya bisa memiliki itu gara-gara apa? Ya zaman-zaman dulu saya tantanlah selera. Yang penting punya buku. Kalau zaman sekarang membelinya luar biasa mahal. Saya beli di Jakarta. Ketika saya di Jakarta dulu ada rezeki saya beli. Jadi minimal Quran terjemahan Pak, pahami. Kalau sudah dipahami, sudah banyak dapat ilmu, insya Allah termotivasi kita beramal. Sehingga ketika seorang Arab Badui bertanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Kata Aisyah, khuluqul Quran, akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Karena kita sudah baca, sudah pahami, kita ingin seperti Rasul, tinggal amalkan saja Al-Quran itu. Tapi kalau Al-Quran tidak pernah kita pahami, jangan-jangan banyak ilmu yang terlewatkan oleh kita dari Al-Quran. Nah inilah Ramadan kita jadikan sebagai pijakan awal untuk menyemangati diri agar kemudian kita mencintai Al-Quran dalam bentuk membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan, lalu mendakwahkan Al-Quran tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Ya. Ada ibu satu. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, memang perceraian itu kan memang dibenci Allah. Tapi saya mau bertanya, apakah di dalam kehidupan Rasulullah, dalam kehidupan pernikahannya ada perceraian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hadis memang dikatakan oleh Rasul, abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal, dia halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Dalam rumah tangga Rasul alhamdulillah tidak ada. Sempat hampir terjadi gara-gara Aisyah ketika itu difitnah oleh orang berzina atau berselingkuh dengan laki-laki lain. Ceritanya ketika itu
Aisyah itu dalam perjalanan bersama Rasul, lalu kemudian Aisyah minta izin kepada penjaganya, karena Aisyah itu atau istri Rasul itu kalau dalam perjalanan kan ditandu Pak U. Nah, ditandu. Dia sampaikan dia mau buang air, maka kemudian selesai buang air balik ke tandunya, nampak oleh orang penjaga tadi bahwa Aisyah balik ke tandu tersebut. Tetapi tak lama setelah itu Aisyah sadar gelangnya hilang, tercecer. Tak mau merepotkan orang yang sedang istirahat dalam perjalanan itu, Aisyah cari sendiri. Lama dia mencari, akhirnya kembali dapat gelang itu. Kembali di sini rombongan sudah berangkat. Karena tandu itu kan ditutup dengan kain. Nah, inilah yang kemudian nanti ditemukan oleh sahabat. Setiap dalam perjalanan itu Rasul selalu menugasi ada seorang sahabat yang paling jauh di belakang untuk mensortir, sekaligus memata-matai kalau ada musuh. Maka nampak olehnya Aisyah sedang tertidur, wajahnya tersingkap, dan ketika itu dia tahu Aisyah itu sejak kecil dia sudah hafal wajahnya. Wah, Aisyah nih kenapa bisa tertinggal? Akhirnya untanya diserahkan pada Aisyah. Aisyah duduk di atas, dia giring dari belakang sampai ke Madinah. Oleh orang munafik dan Yahudi inilah dijadikan alat untuk memfitnah Aisyah. Sebulan lamanya Pak Bu, Aisyah itu sakit parah, menanggung fitnah yang luar biasa kejam. Sahabat-sahabat sudah mengatakan pada Rasul, ceraikanlah Aisyah itu. Tapi Rasul tak mau. Rasul tak mau. Akhirnya turunlah surat An-Nur. Surat An-Nur surat ke-24. Mulai dari ayat pertama itu Pak Bu sampai ayat 24 itu ceritanya tentang Aisyah dan bagaimana hubungan berkeluarga, etika dalam berkeluarga atau berumah tangga. Nanti boleh dibaca tuh Pak Bu. Nah, maka sekalian, itu kasus yang hampir terjadi, tapi tidak terjadi. Rasul tak ada niat. Kalau Rasul, dia akan ceraikan kalau sudah turun perintah dari Allah. Satu waktu istri Rasul ini namanya istri Rasul. Istri Rasul ini kan pencemburu juga, Pak. Satu waktu bersepakatlah seluruh istri Rasul ini, Pak Bu, menguji Rasul. Atau ibaratnya kalau zaman sekarang apa namanya? Memprank Rasul. Ada juga Pak. Kita ujilah suami kita katanya. Kita tanya padanya, pertanyaan kita harus sama. Apa pertanyaannya? Siapa istri yang paling engkau cintai? Repot menjawab tuh Pak Bu. Saya kalau ditanya oleh istri saya tak payah menjawab. Nah, ada lagi adik yang paling abang sayangi, karena istri saya satu. Tapi kalau dua Pak Bu, diam-diam direkamnya itu. Selesai nanti diucap itu, tap katanya, sampai pula ke istri yang satu rekaman itu. Laba cokak di situ Pak Bu. Rasul Pak Bu ketika itu, sehingga di rumah istri ini, siapa yang wanita yang paling kau cintai sebenarnya ya Rasul? Rasul tak jawab. Rasul tak langsung jawab. Semua istrinya pertanyaan sama. Rasul mengambil hikmah, berarti istri saya ini ingin cari perhatian. Besoknya Pak Bu, Rasul belikan gelang emas. Masing-masing istrinya dikasih gelang emas. Disampaikan oleh Rasul, bukti cintaku kepada engkau, aku berikan gelang emas. Kemarin kau bertanya siapa wanita yang paling aku cintai. Engkaulah wanita yang sangat aku cintai. Ini gelang emas. Tapi syaratnya dua kata Rasul. Gelangnya jangan dipakai, nanti ketahuan oleh istri yang lain. Yang kedua, jangan cerita-cerita. Ini Pak Bu, terkunci langsung tuh Pak Bu. Datang ke satu lagi, ini gelang, bukti cintaku kepada engkau. Syaratnya dua, jangan dipakai, nanti tahu oleh yang lain. Jangan cerita-cerita. Datang lagi. Besoklah Pak Bu, beberapa hari setelah itu Rasul kumpulkan istri-istrinya. Kemarin kata Rasul, ada istriku yang bertanya, siapakah wanita yang paling aku cintai? Hari ini aku jawab kata Rasul, wanita yang paling aku cintai adalah wanita yang kemarin mendapatkan gelang emas dariku. Semua senyum. Awak mah katanya. Awak mah katanya. Semuanya senyum Pak Bu. Tapi tak ada yang berani cerita. Gelangnya tak dipakai, disimpan saja Pak Bu. Begitu ketika Rasulullah meninggal Pak Bu, mana istri Rasul yang masih hidup, semuanya nak menunjukkan dia yang paling dicintai oleh Rasul. Dipakainya gelang emas tu Pak Bu. Bayanglah tuh, tengok kanan, ndawak je ndapek mah.
Ikut dapat juga dia. Tengok kiri, dapat juga. Dapat juga dia. Menangis. Begitulah Rasulullah itu. Jadi Rasul itu alhamdulillah tidak ada kasus-kasus perceraian. Nah, memang dalam hidup ni Pak Bu, kita tidaklah malaikat. Artinya tidak ada kita yang tidak punya salah. Kadangkala dalam rumah tangga mensikapi kesalahan-kesalahan tersebut sehingga akhirnya ada banyak hal terlanggar. Sulit menyatukannya lagi. Memang tak mungkin lagi menyatukan. Dua-duanya sudah keras hati. Kata yang seorang, tak le Ustaz, awak pisah je lah Ustaz, nyelah dulu calon mungkin. Kata yang seorang, biarlah awak hidup seorang Ustaz daripada menghadapi Fir'aun zaman kini go, katanya. Alah macam tu pula Pak Bu. Kadang-kala Pak Bu kalimatnya tajam-tajam. Saya kan beberapa kali itu memediasi suami istri bertengkar ni Pak Bu. Jadi ibu sekalian, kalaulah memang betul-betul fatal kesalahannya, tak mungkin lagi. Kalaulah memang itu satu-satunya jalan, maka dihalalkan oleh Allah. Tapi Rasul mengatakan walaupun halal itu adalah perbuatan yang sangat dibenci. Kalaulah sekiranya belum sampai pada level harus bercerai, akhirnya dipaksakan bercerai, seumur-umur tidak akan pernah dapat yang seimbang dengan itu. Andaikan dia dapat jodoh, jauh lebih jelek kelakuannya daripada yang sebelumnya. Maka Pak Bu, cinta pertama itu takkan bisa tergantikan. Makanya kalau dah dapat pasangan, ya sabar-sabar seketik lah. Ustaz, suami awak pilih Ustaz, katanya. Mungkin nih Bu tak pandai mengelola keuangan. Melapor ke suami, bang belanja ke pasar, beli cabai masih mahal, bawang dan sebagainya. Suaminya tahu belanja itu sekitar 300.000. Ditambah oleh suami 400.000. Nih belanjalah, pandai-pandailah belanja. Tiba di pasar nampak baju dibeli, nampak sendal dibeli. Yang cabai mestinya dibeli 1 kilo jadi 1/4. Yang bawang tadi, kata suami, tidak pandai istri saya ngelola keuangan nih, katanya. Pas-pas saja lah dikasih. Minta duit 300.000, 250 dia kasih. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu suami tadi boleh jadi rumah terbuat olehnya, kendaraan terbeli olehnya. Kalau diserahkan pada ibu macam tadi, jangan-jangan masih jadi kontraktor juga mungkin, selalu ngontrak di mana-mana gitu. Jadi ada hikmahnya kadang-kala. Saya pernah melapor istri seperti itu, Ustaz, payah Ustaz, tak seromantis dulu lagi Ustaz. Saya bilang, ibu bersuami dengan laki-laki atau perempuan, kata saya. Laki-laki lah Ustaz. Apa ado-ado ya pertanyaan Ustaz. Macam itulah laki-laki itu. Laki-laki itu tak pandai banyak bercakap. Yang rajin bercakap itu perempuan, kata saya. Jadi kalau nak romantis-romantis banyak bercakap-cakap, menikah dengan perempuan. Sudah tu cakar-cakaran, sudah tu dulu katanya. Cakar-cakaran. Makanya Pak Bu, Ustaz, suami saya tak seromantis dulu. Kalau dulu luar biasa kalimat-kalimatnya Ustaz. Menjelang dapat tuh. Kalau dah dapat, apa je gitu. Saya kadang-kala saya mata-mata itu kawan-kawan saya kalau ditelepon istri, bagaimana reaksinya kalau ditelepon oleh yang lain. Kalau teleponnya, halo dia. Iya Bu, ya. Apa yang bisa dibantu Bu? Tiba istrinya pun, yo. Oke. Yo, itu ya, supaya cepet selesai. Jadi akhirnya ditanya, sana apa dia macam tu ke istri? Lah jole jalan cerita lah jole dia awaknya Ustaz. Pasti minta piti gitu. Pasti ikut. Kalau begitu nikmati sajalah. Itulah romantisme kehidupan berkeluarga. Cari pula yang romantis macam tadi, itu menjelang dapat pula. Dapat nanti parah pula lagi pada yang sebelumnya. Jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu jalan ini kalau dapat jangan ditempuh kecuali darurat. Ibaratnya pintu pesawat ada pintu darurat. Kalau sudah darurat tidak mungkin lagi, barulah dihalalkan. Mungkin begitu Ibu ya. Terima kasih.
Demikian barangkali karena waktu salat sunat Isyraq sudah bisa kita laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.